Serodoni, oke. Ya, kita mulai aja ya. Kita lanjut lagi ya, Lita, yang minggu lalu kita pelajari masih tentang penjualan aktiva ya. Sebentar. Baik, Pak. Mana deh ya? Nih. Masih ingat kemarin soalnya ya, masih ya? Masih, Pak. Masih ya. Ini udah kelihatan? Gini, screen saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi ini contoh penjualan aktiva yang kita kerjakan di minggu lalu. Jadi pada tanggal 18 April 2008, PT Royal Bali, saya ulangi soalnya ya, PT Royal Bali Cemerlang menjual salah satu mesin produksinya seharga 15 juta, di mana dulunya mesin itu dibeli pada tanggal 1 Januari 2005 dengan harga perolehan sebesar 25 juta. Kemudian PT Royal Bali Cemerlang menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan umur ekonomis selama 8 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah penjualan aktiva tersebut mendatangkan kerugian ataukah keuntungan dan berapa nilai keuntungan atau kerugiannya serta buatlah jurnal untuk mencatatnya. Oke ya. Nah, jadi di soal yang saya berikan kemarin itu, jadi PT Royal Bali ini memiliki sebuah mesin gitu ya yang dibeli tanggal 1 Januari 2005 dengan harga 25 juta. Kemudian dijual tanggal 18 April 2008 dengan harga 15 juta rupiah. Oke. Nah, di minggu lalu kita sudah buat perhitungannya sedikit, perhitungannya tapi belum sampai selesai ya. Jadi ini perhitungannya, harga perolehannya 25 juta, umur ekonomisnya 8 tahun, harga jual 15 juta, tanggal pembelian atau perolehan aktifanya 1 Januari 2005, tanggal penjualan kembalinya 18 April 2008. Kemudian hal yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin mencari apakah aktiva yang kita jual itu menguntungkan atau merugikan, berarti kita harus bandingkan, ya. Kita harus bandingkan antara nilai buku dengan harga jualnya gitu yang kita bandingkan ya. Oke, jadi untuk mencari nilai buku kita sudah pelajari di minggu lalu. Gimana caranya Elita untuk mencari nilai bukunya? Harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Ya, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, dari soal ini kita sudah tahu satu hal nih, harga perolehan kita sudah tahu yaitu sebesar 25 juta. Ya, kita belum tahu adalah akumulasi penyusutannya kita belum tahu nih. Jadi kita harus cari tahu dulu berapakah akumulasi penyusutannya. Oke. Cara mencari akumulasi penyusutan kira-kira gimana caranya, Lita? Kita harus cari dulu penyusutan per tahunnya ya. Betul, Pak. Oke. Sekarang kita bikin di sini. Oke, kita bikin ini, kita hapus dulu. Kita bikin penyusutan per tahunnya. Oke, penyusutan itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan apa, Lita? Akumulasi penyusutan, Pak. Enggak, penyusutan. Kalau mencari penyusutannya dulu. Oh, Harga harga perolehan dikurangi apa? nilai residu. Ya, benar, nilai residu. Kemudian kita bagi dengan umur ekonomis ya. Ekonomis. Oke, kita bagi dengan umur ekonomis. Ya, ini caranya. Nah, sekarang penyusutan dari soal ini berarti penyusutan harga perolehannya itu adalah sebesar 25 juta. Nilai residunya berapa ya, Lita? Di Nilai soal residunya 0, Pak. 0 ya. Oke, karena enggak ada kita bikin 0 ya. Residunya 0 dibagi umur ekonomis. Nah, umur ekonomis di sini tuh bisa kita bentuk dalam hitungan tahun, bisa dalam bentuk bulan gitu ya, Elita. Untuk umur ekonomisnya. Nah, kira-kira kalau menurut Elita lebih gampang mana kita ngitung tahun apa bulan di sini, Elita? Kalau ada soal seperti ini di mana soal itu bulannya itu tidak setahun penuh nih. Ini setahun penuh benar, ini setahun penuh, ini juga setahun penuh, tapi ini kan nggak setahun penuh, dia cuma 4 bulan aja ya. Nggih. Kira-kira lebih bagus bagi kita untuk menghitung umur ekonomisnya ini penyusutannya untuk per tahun ataukah per bulan kira-kira lebih gampang bagi kita, Elita, ngitungnya? Per tahun, Pak. Per tahun, oke, nggak masalah per tahun. Jadi kita umur ekonomisnya kita anggap di sini di soalnya 8 tahun ya. 8 tahun. Ya, jadi ini berapa hasilnya, Lita, kira-kira penyusutan per tahunnya? 25 bagi 8? Di kalkulator aja, kira-kira berapa hasilnya?
3.125.000, Pak. 3.125.000. Oke, ini adalah penyusutan per tahun. Oke ya. Jadi sekarang kita tahu nih penyusutan per tahunnya. Jadi kita sekarang bisa untuk menghitung penyusutan di tahun 2005. Penyusutan tahun 2005. Dia kan disusutan selama setahun ya, Lita ya? Nggih. Ya, berarti 3.125.000. Kemudian kita buat juga penyusutan tahun 2006. Sebesar yang sama. Penyusutan tahun 2007 juga sama. Nah, sekarang pertanyaan saya, penyusutan tahun 2008-nya gimana cara nyari, Lita? Kan cuma 4 bulan aja tuh. Gimana cara nyarinya? Kira-kira. Ini setahun. 125. Ya. 4 bulannya berapa berarti? Per bulannya, Pak. Untuk 4 bulan ya. Berapa penyusutan untuk 4 Per bulannya? bulannya. Gimana caranya nyari? 3.125 dibagi. Bagi berapa? Dibagi. Ini kan setahun nih. Untuk nyari per bulannya dibagi berapa? Dibagi 4, Pak ya. Ini kan setahun nih. Setahunnya 3.125 nih. Kalau 4 bulannya berapa? Kurang paham saya yang ini, Pak. Oke, kalau ini setahun berarti kan kita cari dulu per bulannya kan? Betul, Pak. Oke, kalau kita nyari per bulan berarti 3.125 ini dibagi berapa? Dibagi 12 ya? Dibagi? 12, Pak. Dibagi 12 bulan, benar. Jangan ragu-ragu ya. Jadi kita cari dulu penyusutan per bulannya ya. Ini berapa penyusutan per bulan jadinya? 3.125 Tunggu bagi sebentar, 12. Pak. Ya. Ribu 412 Pak. Gimana? 260.000? 416. 416. Berarti bulatan lagi, Pak. 416 berapa dia? Koma berapa? 4166, Pak. Oh, 4166. Berarti 417 ya dibikin sini ya. Ya. Oke, kayak gini. Ini adalah penyusutan per bulannya. Oke, berarti kalau penyusutan untuk 4 bulannya berapa? Berapa jadinya kalau 4 bulannya? Apa kali apa? Berarti 260 dikali 4, Pak. Ya. 17 dikalikan dengan 4 bulan. Dapat angka berapa, Elita? Tunggu sebentar, Pak. Ya. Rp1.041.668, Pak. 1.041.668. 668. Ini ya. Oke. Sekarang kita udah tahu nih. Penyusutan tahun 2005 sudah tahu. Penyusutan tahun 2006 sudah tahu juga. 2007 tahu. 2008 tahu. Berarti kan sekarang kita sudah bisa menghitung akumulasinya ya. Berarti akumulasi penyusutan untuk mesin produksi tersebut adalah, ini kita jumlahin semua yang kuning-kuning ini, kita jumlahin nih Lita ya. Untuk tahu dia berapa akumulasi ini saya hapus dulu. Oke. Berarti berapa jumlahnya Lita kalau dijumlahkan semua yang warna kuning ini? Tahun 2005, 2006. Ya.
10 juta Ya, 416.668, Pak. 668. Gini ya. Benar? Betul, Pak. Oke. Berarti kita sekarang sudah tahu nih akumulasi penyusutan. Berarti sekarang kita mencari nilai bukunya. Oke. Nilai buku berarti rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tadi kan harga perolehannya di sini kan 25 juta ya. 25 juta. Oke. Kita kurangi dengan 10.416.668. Dapat angka berapa nih, Lita? Tunggu sebentar, Pak. Ya. Tertib lagi. $14.583 Ya. 332, Pak. Oke, 332. Berarti nilai bukunya adalah 14.583.332. Itu nilai bukunya ya. Ini nilai bukunya. Nah, sekarang kalau untuk mencari untung atau rugi, maka kita harus bandingkan antara harga jual dan nilai bukunya. Oke. Tadi harga jualnya berapa ya tadi soal ini? Ingat nggak? Harga jualnya 15 juta. Oke, 15 juta. Benar. Kemudian nilai bukunya adalah 14.583.332. Lebih besar mana, Dita? Harga jual apa nilai bukunya? Harga jualnya, Pak. Oke, kalau harga jual lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya, dia kira-kira untung apa rugi? Untung, Pak. Oke, benar ya. Apabila harga jual harga jual kembali saya bilang ya, harga jual kembali aktiva lebih tinggi daripada nilai bukunya, maka dia untung. Sebesar berapa keuntungannya, Lita? Berapa ribu untungnya? Tunggu sebentar, Pak. Ya. Ya. 416.668, Pak. 416.668. Oke, ini adalah keuntungannya. Jadi ternyata ketika dia menjual aktiva, ini ya, kita lihat ke soalnya, ketika dia menjual aktiva dengan harga 15 juta, yang awalnya dia beli 25 juta dan sudah dipakai selama berapa tahun ini hitungannya. Jadi 3 tahun 4 bulan ya. Ternyata malah penjualan aktiva itu mendatangkan keuntungan sebesar Rp416.668 ternyata. Oke. Sampai sini kira-kira paham nggak Lita untuk cara mencarinya, Lita? Untuk mencari keuntungan atau kerugian penjualan aktiva. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita ke jurnalnya aja deh. Jurnal untuk penjualannya. Oke. Kira-kira jurnalnya apa, Lita? Kalau kita jual aktiva, Lita? Pak. Tadi tuh mesin apa gedungnya, Pak ya? Ya? Tadi tuh mesin? Mobil, Pak ya? Mesin. Ya, Pak ya? Mesin produksi. Kira-kira logikanya apa, Lita? Kalau kita jual aktiva ini, logika jurnalnya apa kira-kira? Menjual biasanya sih mesin pada kas, Pak. Kalau secara tunai. Menjual mesin pada kas itu menjual apa membeli itu? Oh ya, sorry Pak. Kalau menjual kas pada mesin, kan jual tunai dia, Pak.
Ya, berarti sisi debitnya pasti ada kas gitu ya. Kenapa? Karena kita akan menjual ya, benar. Kemudian sisi kreditnya itu pasti ada aktiva. Aktif. Aktiva entah ini aktiva mesin. Oke, apa lagi kira-kira Elita? Kalau kita jualan ini apa lagi yang harus kita catat? Selain Piutang aktiva. sih, Pak. Piutang kalau orang ngebuan kan piutang biasanya, Pak. Enggak, kalau sudah ada kas kan nggak ada lagi piutang. Oh, Ini kan kas atau piutang lah saya bilang di sini. Apa lagi kira-kira? Debit ini ada lagi satu yang di debit, ada lagi satu akun di kredit. Ada 4 akun biasanya di Elita kalau kita jual aktiva. Kira-kira apa lagi? Debitnya apa? Pak, beban biasanya sih, Pak. Beban sama akumulasi. Beban apa? Akumulasinya benar nih ya. Akumulasi penyusutannya di mana? Di debit apa kredit Elita? Kalau kita jual aktiva. Akumulasinya di debit, Pak. Oke, benar nih. Akumulasi penyusutan di debit. Nah, kreditnya apa lagi satu kira-kira? Kalau kayak gini soalnya. Kreditnya beban, Pak. Beban apa? Beban penyusutan. Kok beban penyusutan? Kan sudah ada akumulasi di sini. Iya, beban. Kreditnya kira-kira apa lagi? Apa lagi satu akun yang biasanya ada kalau kita jual? Tadi kan kita hitung nih. Nah, kita balik ke hitungannya ya. Kita sudah hitung tadi nih. Apa yang belum masuk kira-kira di sini Elita? Dari hitungan ini apa yang belum kita perhitungan untuk di jurnal? Apa yang belum kita perhitungkan untuk di jurnal dari hitungan yang saya bikin nih? Ada satu nih akun yang belum Elita sebutkan di sini. Kira-kira apa? Mesin. Tadi kan saya bilang kalau kita jual barang, ya Elita ya. Kalau kita jual barang kan kemungkinannya ada 2 tuh. Kita bisa apa dan apa? Rugi sama untung. Itu udah dicatat belum di sini? Belum, Pak. Belum ya. Oke, jadi kreditnya adalah keuntungan di sini soalnya. Oke. Nanti kalau dia rugi biasanya rugi itu letaknya di mana? Di debit apa di kredit? Di debit ya. Kerugian. Ya, kalau kerugian itu di debit. Jadi coba kita jurnal sekarang ya. Dari soal ini kita jurnal sekarang. Jurnalnya. Oke. Sekarang di debitnya adalah yang pertama kas. Kasnya berapa Elita? Tadi kita jualan harganya berapa? Harganya 25 juta, Pak. Harganya berapa? Kita jualan? Kita jual di harga berapa? 14. Kita jual di harga berapa? Sebentar, Pak. 15, Pak. 15 juta. Jangan ragu-ragu ya. 15. Lupa sih angkanya, Pak. Bukan ragu-ragu. Oke, 15 juta debitnya. Oke, ini adalah saya bikin di sini harga jual ya biar nanti kalau kita belajar lebih gampang. Oke. Harga jual. Kemudian di sisi debitnya lagi, di sisi debitnya ada akumulasi, saya singkat aja ya, penyusutan di sini. Oke. Berapa nilai akumulasinya? Akumulasinya 10 juta, Pak. Ini ya, 10.416.000 ini ya. Oke. Sama dengan 10.416.668. Wah, salah tadi. Kita lihat. 668 benar. Oke. Sekarang di sisi kreditnya. Kreditnya adalah aktiva. Oke, aktiva mesin. Nilainya berapa? Aktiva mesin 25 juta. Benar, 25 juta. Ini harga perolehannya ya. Yang dibikin di sini adalah saya bikin di sini harga perolehan. Oke. Kemudian di sisi ininya, sisi kreditnya lagi apa? Keuntungan, Pak. Keuntungan. Oke. Sebesar berapa? 416.668 ya? Iya, benar sekali. 416.668. Nah, sekarang coba deh Elita jumlahkan. Kira-kira mau nggak sama hasilnya? Debit kreditnya. Sama, Pak. Sama ya? Ya, sama, Oke, Pak. kalau sudah sama berarti sudah benar hitungan kita gitu. Oke, sampai sini dulu kira-kira
Dari Elita ada pertanyaan nggak dulu? Ke sini dulu deh. Adalah harga Aktiva di sini. Oke. Jadi ini debit, ini debit. Sini saya bikin aja di sini. Bentar. Oke. Ini kredit. Oke. Ya. Ini. Oke. Harga perolehan. Oke. Sampai sini kira-kira Elita paham nggak untuk cara menjual Aktiva ini? Paham, Pak. Paham. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh kasusnya lagi ya. Masih di penjualan Aktiva. Jadi biar ntar dulu. Oh, nggak ada. Oh, Mega. Halo, malam Mega. Malam, Pak. Ya, di mana posisi? Di rumah, Pak. Di rumah. Oke. Ini saya tadi udah jalan sih sama Elita untuk materinya. Nanti saya share materinya di YouTube ya. Nanti kalau memang terlambat ditonton aja videonya di YouTube ya. Oke, sip. Jadi saya lanjut lagi ke penjualan Aktiva. Jadi ini adalah sebuah kasus dia untuk Elita. Jadi nanti untuk Mega nanti bisa dipelajari aja di YouTube saya sebelumnya. Saya nanti akan share materinya gitu ya. Sama ini juga akan saya share. Jadi PowerPoint akan saya share, materi video di YouTube akan saya share juga gitu. Biar nggak saya mengulang lagi ya. Jadi ini untuk kasus penjualan Aktiva yang kedua. Jadi pada tanggal 2 Mei 2022, PT Sinar Bali itu menjual salah satu motor operasional dengan merek Yamaha NMAX seharga 27 juta. Dahulunya, dahulunya ini masih mesin ya. Dahulunya motor NMAX ini dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga perolehan sebesar 35 juta. Kemudian PT Sinar Bali menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, hitunglah penyusutan motor NMAX tahun 2020, 2021, dan 2022. Kemudian yang kedua, berapakah akumulasi penyusutannya? Ketiga, apakah penjualan Aktiva tersebut mendatangkan keuntungan atau kerugian? Dan keempat, berapa nilai keuntungan atau kerugiannya? Serta buatlah jurnal untuk mencatatnya. Nah, dari soal ini, kira-kira Elita paham nggak dulu untuk soal ini, Elita? Apa aja yang ada di soal ini kira-kira? Maksudnya data apa yang Elita dapatkan di soal ini untuk membantu Elita mengerjakannya? Itulah penyusutan. Motor NMAX. Datanya, Pak. Datanya apanya Elita Kan sudah tahu di sini? Harga perolehan dulu, Pak ya. Ya? Maksudnya harga nilai gininya per tahun, Pak. Ya. Apa yang Elita sudah tahu sini datanya? Datanya. Apa aja yang Elita tahu? Data apa aja Elita tahu di sini? Ini pertama, Pak, tanggal 2 Mei menjual dia sebesar satu motor kan, Pak? Ya. Salah satu motor. Ya. Dengan merek NMAX seharga 27. Ya. 2 Mei 2002 itu tanggal apa itu? 2 Mei 2002. Tanggal apanya itu? Dia, Pak. Ya, tanggal jual apa tanggal belinya? Tanggal jual, Pak. Ya, tanggal jual kembali Aktiva, yaitu tanggal 2 Mei 2022. Oke. Kemudian apa lagi yang ditahuin di sini datanya? Tanggal pembeliannya juga, Pak. Oke, tanggal pembelian tanggal berapa? Tanggal 1 Januari 2020. Januari 2020. Oke, apa lagi yang ditahuin Elita soal ini? Selain tanggal. Sebentar, Pak. Harga? Harga perolehan, Pak. Oke, harga perolehan berapa? 35 juta. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Harga apa lagi? Menggunakan metode garis lurus. Harga apa lagi ditahuin selain harga perolehan? 27 itu harga apa?
27 itu harga jual. Oke, harga jual kembalinya ya. Harga jual kembali Aktiva sebesar 27 juta. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ditauin belum umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomis Ditauin nggak di soalnya umur ekonomisnya berapa? belum Pak. Oke. Untuk motor kemarin berapa umur ekonomisnya, Lita? Masih ingat, Mbak? 4 tahun Pak. 4 tahun. Benar ya, umur ekonomis motor itu adalah 4 tahun. Benar. Oke. Nah, sampai sini dulu kira-kira dapat ya Lita data-data ini ya? Paham ya cara mencarinya ya? Paham Pak. Oke. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut aja deh ke penyusutannya. Nih, sekarang. Saya bikin di sini ya biar lebih gampang bacanya. Jadi biar nggak lupa soalnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang dia beli tanggal 1 Januari 2020. Dijual kembali tanggal 2 Mei 2022. Berapa tahun dia disusutkan, Elita? Itu pertanyaan saya dulu. Berapa tahun motor ini, berapa tahun, berapa bulan gitu. Berapa tahun dan berapa bulan motor ini disusutkan. Maksudnya misalnya bilang, oh 2 tahun sekian bulan Pak, 2 tahun 2 bulan kayak itu motor ini disusutkan. Berapa tahun berapa bulan ya Lita? 2 tahun 5 bulan Pak. 5 bulan atau 4 bulan? Kita pakai dasarannya kemarin ya. Kalau dibeli sebelum tanggal 15, dia akan disusutkan di bulan yang bersangkutan. Nah, kalau dia tanggal 2 Mei itu dianggap bulan itu tuh belum disusutkan Lita ya. Kita anggap kan dia kurang dari 15 hari nih di bulan itu. Jadi kita anggap Berarti 4 bulan Pak. 4 bulan. Oke, berapa tahun jadinya? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Oke, di mana rinciannya adalah di tahun 2020 dia disusutkan selama 12 bulan. Tahun 2021 disusutkan selama 12 bulan juga. Tahun 2022 disusutkan selama 4 bulan. Oke. Nah, sampai sini kira-kira paham? Paham, Pak. Oke. Nah, setelah ini kita cari apa, Lita? Setelah kita tahu berapa bulan disusutkan, kita kemudian mencari apa? Mencari Mencari apa? Nilai buku. Nilai buku ya, benar. Karena kalau kita nih saya bawa ke sini ya. Jadi, kalau kita ingin mencari, ingat ya, apabila kita ingin mencari keuntungan atau kerugian penjualan Aktiva, maka kita harus tahu terlebih dahulu nilai buku dari Aktiva tersebut. Oke, benar. Nilai buku, saya ulangi lagi, nilai buku tadi rumusnya apa, Lita? Untuk cari nilai buku? Harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Oke, akumulasi penyusutan. Jadi soal ini kira-kira sudah ditauin belum akumulasi penyusutannya berapa? Sudah tahu belum di soalnya? Sudah dikasih tahu belum? Belum ya? Berarti kita harus cari dulu akumulasi penyusutannya. Oke. Kita cari dulu akumulasi penyusutannya dengan cara kita jumlahkan penyusutan per tahunnya. Tahun 2020 penyusutannya berapa ya, Lita? 2020. Atau kita cari dah dulu penyusutan per tahunnya deh. Penyusutan per tahun. Rumus penyusutan gimana? Harga perolehan. Ya. Dikurangi dengan? Dikurang nilai residu. Oke. Dibagi dengan? Dibagi umur ekonomis. Oke. Ekonomis. Ya. Berarti harga perolehannya berapa? Harga perolehannya 35 juta. Ya. Kemudian nilai residunya berapa?
0, Pak. Oke. Umur ekonomisnya berapa? 4. 4 tahun. Oke, dapat angka berapa nih, Lita? 35 dibagi 4. 8.750.000, Pak ya. Oke. 8.750.000. Benar. Ini adalah penyusutan per tahunnya. Per bulannya berapa penyusutannya, Lita? Kalau per tahunnya sekian? Berarti 8.750.000 dibagi 12. Oke. Berangka berapa? Tunggu sebentar. Ya. Rp729.166, Pak. 166. Oke. 167 berarti, Pak, kan dibulatkan 67. dia. Oke. 700. 67. Oke, segini ya. Pesan per bulannya. Oke, sekarang kita cek lagi nih. Berarti tahun 2020 tadi disusunkan selama setahun ya, 2020-nya ya, Lita ya? Betul, Pak. Ya, berarti kalau disusunkan setahun, berarti setahunnya penyusutannya sebesar 8.750. Tahun 2021 setahun juga ya? Betul, Pak. Ini ya tadi ya, selama 12 bulan juga 2021-nya. Oke. Berarti sebesar yang sama juga 8.750. Tahun 2022 selama berapa? Selama 4 bulan. 4 bulan. Oke, berarti sama dengan Rp 729.167 dikalikan dengan berapa bulan? Dengan 4. 4 bulan. Oke, dapat angka berapa nih, Lita? Tunggu sebentar, Pak. Oke. Rp2.916.668. 668. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih penyusutan untuk 2 tahun 4 bulannya. Sekarang kita jumlahkan aja untuk mencari akumulasinya ya. Kita jumlahkan yang kuning nih. Oke, berarti akumulasi penyusutannya berapa sekarang? Tunggu sebentar, Pak. Oke. Berapa jadinya? Tunggu sebentar, Pak. 291. Totalnya 20.416.668, Pak. 20.416. 668. Oke. Akumulasi penyusutannya ya. Ya. Nah, kemudian setelah dapat akumulasi penyusutan, kita mencari nilai bukunya ya. Nilai bukunya berapa jadinya, Lita, sekarang, Lita? Nilai bukunya berarti 20. Nilai bukunya gimana rumusnya tadi? Akumulasi harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, Pak. Oke, harga perolehannya berapa? 35 juta. 35 juta. 35 juta. Oke, dikurangi dengan? 35 juta. 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 35 juta
Akumulasi penyusutannya 20.416. Oke. 668. Dapat angka berapa? Lagi 15.416.668. Berapa Tunggu dapatnya? sebentar, Pak. Ya, ya. Lagi 15.416.668, Pak. Enggak mungkin. Tunggu sebentar, Pak. Ya, ya. Pak. Ini hasilnya, Pak. Ya. 14.583.332. Oke. Ini nilai bukunya ya. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Nilai buku ini kalau nyari untung atau rugi kita bandingkan dengan apa, Rita? Kita bandingkan antara apa dengan apa? Antara Menjual apa? Waktu pertama membeli, Pak, ya. kalau kita cari untung atau rugi kita bandingkan antara apa dengan apa? Harga apa dengan apa? Nilai buku sama Hmm? akumulasi penyusutan. Nilai buku dan harga apa? Harga perolehan, Pak. Harga apa? Harga perolehan. Kok harga perolehan lagi? Kan kita sekarang kan kita jual kembali aktiva itu. Kita menjual. Tunggu sebentar, Pak. Kita bandingkan nilai, kalau untuk nyari untung atau rugi kita bandingkan nilai bukunya dengan apa? Dengan 35 harga? juta nih. Dengan harga apa? Harga jual atau harga perolehannya? Harga jual, Harga Pak. jual ya, jangan ragu-ragu Rita. Harga jualnya. Ya kan? Oke. Nah, sekarang harga jualnya berapa? Harga jual kembali aktifanya berapa? Harga jualnya 35, Pak. Harga Baca. jualnya 35 juta. Harga jualnya berapa? Di soalnya kan ada nih. 35 apa 27? Oh ya, 27, Pak. Nah, 27, Pak. 27 ya. 27 juta. Iya, Pak. Salah sebut. Oke, nilai bukunya berapa tadi? 14? Nilai bukunya 14.583.332. Oke, jadi berapa nih selisihnya? Tunggu sebentar, Pak. Ya. Hasilnya 12.416.668, Pak. Oke. Jadi ini adalah keuntungannya ya. Ini adalah keuntungan penjualan aktiva. Oke. Nah, sampai sini paham nggak kira-kira? Sampai sini dulu. Kira-kira Elita paham nggak dulu? Ada pertanyaan nggak dulu? Untuk ini udah paham, Pak. Udah paham ya? Ya, udah paham, Pak. Oke. Kalau udah paham nanti di rumah dilanjutkan aja untuk membuat jurnalnya ya.
pembuatan jurnalnya, Pak? Ya, nanti dibikin jurnal, nanti akan saya juga berikan sebuah soal nanti. Nanti kan saya akan share materinya ini di WA Group, kemudian saya share juga nanti video pembelajarannya via YouTube. Nanti saya kasih linknya, dan juga nanti saya akan kasih sebuah soal gitu ya untuk penyusunan Aktiva ini. Jadi nanti di Nggih. rumah dibikin jawabannya untuk penyusunan Aktiva ini. Jadi nanti untuk Elita kalau misalnya lupa, dibaca aja lagi materinya ini. Ini saya share nanti semua ya, materi yang sudah saya jelaskan ini. Saya share, kemudian videonya pun akan saya bawa ke YouTube. Untuk Mega nanti karena nggak mengikuti mata kuliah saya minggu lalu dan hari ini, baru setengah gitu ya, nanti ditonton aja di YouTube saya. Nanti akan saya share ini, ntar malam akan saya share materinya. Oke? Baik, Pak. Sip, kira-kira ada pertanyaan nggak dulu dari Elita sebelum saya tutup mata kuliah kita? Karena abis ini ada mata kuliah apa, Elita? Sektor tuh. Lupa saya, Pak. Lupa ya? Oke, nanti Ya, lupa. jam berapa mulai? Setengah 8 ya? Ya, habis ini, Pak. Habis ini. Oke. Jadi sampai sini dulu mata kuliah saya. Nanti ntar saya share ya materinya di WA Group sama di YouTube. Nanti ditonton aja lagi kalau lupa. Sama nanti juga akan saya berikan soalnya kepada kalian gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya malam ini. Nanti kalau ada pertanyaan apapun yang mungkin terlintas ketika Anda mengerjakan soal ataukah Anda menonton videonya kembali, bisa ditanyakan lewat WA Group ya. Oke. Siap, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya dan selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam, Pak. Malam.